Episode 1986-1989. Bab 1986 Akhir Helian, 1. Bab yang diedit sebagian, puing-puing. Tidak lama kemudian Yun Ce bertemu dengan penguasa dinasti Helian saat ini dan penguasa nyata dari alam jurang kilin, Helian Jue. Ling Su, Chang Ying, kamu sudah kembali. Helian Jue saat ini sedang berdiri di tengah aula utama. Wajar saja, jubah dan mahkota kekaisarannya berwarna kuning kecoklatan. Tatapannya tajam dan bermartabat, tapi tidak ada arogansi alami yang seharusnya dimiliki oleh seorang penguasa seluruh dunia. Dia menatap Yun Ce sekilas tapi tidak terlalu memperhatikannya. Aku telah membuatmu khawatir, ayahanda. Helian Lingzu melangkah maju dan membungkuk dalam-dalam ke arahnya. Selama kamu aman, desah Helian Jue. Jika ada, ini salahku karena kamu berpikir bahwa kamu perlu menempatkan dirimu dalam bahaya. Dia kemudian menatap Yun Ce dan bertanya, apakah ini dokter ajaib yang kamu sebutkan dalam transmisi suaramu? Yun Ce melangkah maju dan menjawab, Yun Ce menyapa Anda, Yang Mulia. Jawab Helian Jue, tapi alisnya sedikit berkerut. Pria di hadapannya memiliki wajah tanpa cacat, kulit tanpa cacat, dan sepasang mata yang gelap gulita seperti malam itu sendiri. Dia juga hampir tidak bisa melihat debu jurang di tubuhnya. Seolah-olah dia belum pernah tersentuh debu jurang seumur hidupnya hingga saat ini. Mungkinkah dia penghuni kerajaan Tuhan? Dia bertanya-tanya. Putriku bilang kamu diburu musuhmu dan terpaksa melarikan diri ke dalam badai pasir. Ketika Anda bangun, Anda menemukan bahwa Anda telah kehilangan ingatan masa lalu Anda. Benarkah itu? Dia bertanya dengan nada kritis. Ya, Yang Mulia, jawab Yun Ce. Hanya berkat putri pertama dan kakak Mo aku bisa selamat. Meskipun Kaisar Helian belum melepaskan energinya yang dalam, Yun Ce sekilas tahu bahwa dia lebih kuat dari semua orang di alam dewa, lebih kuat dari yang bisa ditampung oleh Primal Chaos. Meskipun dia bukan dewa setengah seperti Mo Beichen, dia hanya tinggal selangkah lagi untuk mencapai alam itu. Dia adalah seorang praktisi realem kepunahan ilahi setengah langkah. Seperti yang diharapkan dari jurang maut. Bahkan penguasa sudut dunia yang tidak disukai bahkan lebih hebat daripada eksistensi tertinggi di Primal Chaos. Pertanyaannya bisa menunggu sampai nanti, ayahanda. Tolong tunjukkan pada Yun Ce luka yang kamu alami saat itu, sela Helian Lingzu dan mendorong punggung Yun Ce dengan lembut. Gerakan dan kata-katanya yang tidak disadari sangat mengejutkan Helian Jue, tetapi dia tidak menunjukkan emosi apapun di wajahnya dan berkata, Lingzu sepertinya sangat memikirkanmu. Keterampilan medis Anda pasti lebih mengesankan daripada yang dia katakan kepada saya. Ayo, dokter. Terlepas dari apa yang dia katakan, dia tidak benar-benar berpikir bahwa Yun Ce bisa mengobatinya. Setengah dewa telah menyembuhkan lukanya, dan itu jauh melampaui kemampuan keterampilan medis untuk menyembuhkannya. Ia hanya menyetujui hal tersebut karena ia tidak ingin mengecewakan putrinya. Yun Ce tidak menyia-nyiakan nafasnya. Dia segera menekan satu jari ke pergelangan tangan Helian Jue dan menyuntikkan sejumlah energi yang sangat dalam. Itu dengan cepat beredar ke seluruh tubuh kaisar satu kali. 3 napas kemudian, Yun Ce menyebarkan energi yang dalam dan menarik jarinya. Semua orang terkejut melihat betapa sedikitnya waktu yang dia perlukan untuk memeriksa jenazah kaisar. Helian Lingzu bertanya ragu-ragu, bagaimana kabarnya? Yun Ce menjawab, energi yang tertanam dalam hati yang mulia sangatlah kuat. Saya bisa mengerti mengapa dia tidak bisa menetralisirnya. Terlebih lagi, tujuan utama energi ini adalah untuk menghentikan pemulihan yang mulia selama mungkin. Itu sebabnya penyakit ini tidak mengancam jiwa dalam jangka pendek. Kalau begitu, apakah kamu punya cara untuk mengobatinya? Helian Lingzu bertanya penuh harap. Yun Ce tersenyum. Dengan kultivasiku, tentu saja tidak, tapi saya bisa mengeluarkannya dari hati yang mulia. Helian Lingzu terdiam sesaat sebelum kegembiraan dan keterkejutannya menyusulnya. Benar-benar. Helian Jue dan Mo Changying juga terkejut, tapi kegembiraan mereka jauh lebih jinak dibandingkan Helian Lingzu. Nyatanya, mereka sama sekali tidak terlihat bahagia. Jika energi Mo Beichen dapat dikeluarkan dari hatinya, maka menetralisirnya hanyalah masalah sepele. Namun, itu adalah energi dari setengah dewa, energi yang bahkan tidak dapat diselesaikan oleh anggota keluarga kekaisaran terkuat sekalipun, leluhur penjaga. Beraninya seorang Divine Sovereign menyatakan bahwa dia bisa melakukan apa yang tidak bisa dilakukan oleh leluhur penjaga mereka.
Dan bagaimana tepatnya kamu akan melakukan ini? Helian Jue mengejek di dalam hatinya, tapi ekspresinya tidak berubah sedikitpun. Yun Che menjawab dengan tenang dan percaya diri, akan sulit bagi saya untuk menjelaskan teori medis dan pengobatan kepada orang awam, tapi itu tidak terlalu penting. Kepercayaan Anda adalah hal yang sangat penting agar pengobatan ini berhasil. Helian Jue menyipitkan matanya tapi menunggu dia melanjutkan. Sederhananya, jika Anda mengizinkan saya menyuntikkan energi saya yang dalam ke dalam hati Anda dan membuka 17 luka di dalamnya, maka saya memiliki keyakinan mutlak bahwa saya akan mampu mengeluarkan energi tersebut hanya dalam 30 tarikan napas. Anda bajingan, Mo Changying sudah berteriak sebelum Helian Jue sempat bereaksi. Beraninya kamu menyarankan hal yang begitu berani, Yun Che? Atau apakah itu rencanamu selama ini? Untuk membunuh Yang Mulia, membiarkan Qi yang dalam masuk ke dalam hatinya berarti menyerahkan nyawanya ke tangannya, dan membuka 17 luka di hatinya. Inilah hati yang mereka bicarakan. Kesalahan langkah sekecil apapun dapat menyebabkan kerusakan yang tidak dapat diperbaiki atau kematian yang paling buruk. Yun Che mungkin juga merencanakan pembunuhan Kaisar. Kakak ke-9. Helian Lingzu buru-buru menghampiri Mo Changying dan meraih lengannya. Saya yakin niat Yun Che tidak jahat. Yun Che sama sekali tidak terkejut dengan reaksi mereka. Dia menjelaskan dengan tenang, saya belum pernah ke alam jurang kilin, jadi yakinlah bahwa saya tidak bekerja untuk musuh, apalagi putri pertama benar-benar telah menyelamatkan hidup saya. Alasan saya datang hari ini adalah untuk membalas budinya. Saya dapat meyakinkan Anda bahwa saya tidak memiliki niat buruk terhadap Anda, Yang Mulia. Dia mengatakan yang sebenarnya, Ayah. Helian Lingzu buru-buru membela Yun Che, kakak ke-9 dan akulah yang menyelamatkan Yun Che. Ketika dia sudah cukup pulih untuk bergerak, dia mencoba pergi karena takut musuh-musuhnya akan menyerang kami. Saya secara pribadi telah melihatnya menyelamatkan saudara juniornya melalui pertunjukan keterampilan yang ajaib juga. Itu sebabnya saya memutuskan untuk membawanya ke sini. Kakak ke-9 bisa bersaksi tentang ini. Dia juga ada di sana. Mo Changying tidak dapat menyangkal hal itu. Yun Che menambahkan, saya baru saja berbicara berdasarkan pengalaman saya sebagai seorang dokter, tetapi saya sepenuhnya memahami bahwa Yang Mulia akan mewaspadai orang luar yang Anda temui untuk pertama kalinya, apalagi hal itu melibatkan sesuatu yang sehalus hati Anda. Saya sebenarnya akan terkejut jika Anda segera menyetujui pengobatan tersebut. Helian Jue masih tidak mengubah ekspresinya. Dia menatap Yun Che dan bertanya, apakah kamu tahu cara lain untuk mengatasi ini? Yun Che menjawab, kultivasi saya lemah, dan inilah hati yang sedang kita bicarakan. Jadi tidak, ini adalah satu-satunya cara yang dapat saya pikirkan. Namun, aku seharusnya tahu lebih baik untuk tidak membicarakan perlakuan berisiko seperti itu kepada seorang kaisar. Mohon terima permintaan maaf saya, Yang Mulia. Selama kamu tahu, jawab Helian Jue tanpa ekspresi, tapi jelas dari kata-katanya bahwa dia tidak ramah seperti sebelumnya. Ayah kerajaan, Helian Lingzu segera menyadari kemarahan ayahnya dan mencoba membela Yun Che lagi. Saya berjanji kepada Anda bahwa Yun Che bukanlah orang jahat. Aku dan kakak ke-9 melihat dengan mata kepala sendiri bagaimana dia menyelamatkan adik laki-laki kami hari itu. Saya tidak akan membawanya kepada Anda jika saya tidak begitu terkesan dengan keahliannya. Saya mempercayai Anda sepenuhnya, Nak, kata Helian Jue, tetapi bagaimana mungkin Anda tidak memahami betapa konyolnya permintaan Anda? Anda meminta saya untuk mempercayai orang luar yang saya temui pertama kali dan yang masa lalunya tidak saya ketahui sama sekali dalam hidup saya. Juga, matanya menyipit ke celah yang berbahaya, aku sangat penasaran mengapa kamu bersedia mempercayakan hidup ayahmu kepada pria yang kamu kenal kurang dari 3 hari. Apa yang disebut keterampilan medis mungkin bukan satu-satunya keahliannya, bukan? Faktanya, saya berani mengatakan bahwa keterampilannya yang lain jauh lebih baik daripada keterampilan medisnya. Ayah kerajaan, aku, Helian Lingzu tidak dapat menyangkal maksudnya. Anda benar, Yang Mulia, jawab Yun Che dengan tenang. Faktanya, dia begitu tenang sehingga Helian Jue tidak bisa menahan cemberutnya karena bingung. Kalau begitu, aku tidak punya alasan untuk tinggal lebih lama lagi. Disinilah kita berpisah. Saya akan membalas budi putri pertama setelah saya pulih sepenuhnya. Helian Jue berbalik. Tidak perlu. Kekaisaran Helian belum jatuh begitu rendah sehingga kita lebih mengutamakan orang lain daripada orang lain. Alam kilin abis tidak memiliki tempat untukmu,
dan putriku jelas bukan seseorang yang kamu dambakan. Jika Anda benar-benar ingin membalasnya, tinggalkan alam jurang kilin sesegera mungkin. Ayah kerajaan, Helian Lingsu ingin mengatakan sesuatu yang lain, tetapi Helian Jue sudah mengusir mereka. Mencengangkan, suruh dia pergi. Sekaligus, Mo Changying menjawab. Pada saat itulah angin bertiup, dan tawa nakal menyapu aula utama. Hahaha, Zhua Liancheng dari Sekte Mendalam Boulder meminta pertemuan dengan Yang Mulia. Orang itu mungkin menggunakan kata permintaan, tapi dia benar-benar menyerang istana. Dia bahkan meniupkan badai pasirnya tepat ke aula utama. Para penjaga Helian tersapu oleh badai pasir yang mematikan dan terlempar jauh sekali sebelum mereka sempat bereaksi. Sekte Mendalam Boulder. Semua orang kecuali Yun Ce memucat pada saat bersamaan. Bajingan, Mo Changying berbalik dengan marah dan mengerahkan energinya yang dalam. Cahaya yang tampak seperti batu padat muncul di sekitar kedua lengannya sebelum dia menyerang orang di balik badai pasir. Sebuah ledakan keras mengoyak badai pasir dan mengguncang ruang di sekitarnya. Mo Changying jatuh dari langit dan menghantam lantai dengan suara keras. Meskipun dia berhasil menangkap dirinya sendiri, dia hampir tenggelam 1 meter penuh ke dalam tanah, dan lantai seluruh aula utama retak seperti jaring laba-laba. Mo Changying terhuyung-huyung dan menjadi pucat sesaat, tetapi ekspresinya segera berubah menjadi ganas seperti elang lapar sekali lagi. Oh, saudara Changying, seorang pria jangkung dan berotot muncul dari awan debu dengan arogansi dan ejekan yang tak terselubung. Sudah 30 tahun sejak terakhir kali kita bertemu, dan kamu belum berkembang sedikit pun. Bukankah kamu bilang kamu akan menjadi apa yang disebut elang biru yang suatu hari nanti akan terbang melintasi langit tanah suci? Kamu belum mencabut semua bulumu dan menjadi anjing bagi kekaisaran Helian, kan? Anda, kemarahan di mata Mo Changying semakin dalam. Kuku jarinya menusuk dagingnya hampir cukup dalam untuk mengambil darah. Pria itu adalah tuan muda dari Sekte Mendalam Boulder, Zhai Liancheng. 30 tahun yang lalu, mereka saling bertarung hingga menemui jalan buntu. Tapi sekarang, Zhai Liancheng berhasil mengalahkannya dalam satu serangan. Pada saat itulah Mo Changying merasakan sebuah tangan besar menepuk pundaknya. Kemudian, Helian Jue melangkah maju dan menatap Zhai Liancheng dengan angkuh. Kamu menjadi semakin kasar, nak. Aku tahu ayahmu lalai mengajarimu sopan santun. Itu adalah sebuah pernyataan yang meremehkan. Orang paling lambat di abis dapat mengetahui bahwa ini adalah pertunjukan provokasi dan penghinaan yang tidak terselubung. Terlepas dari keberanian Helian Jue, Zhai Liancheng sama sekali tidak terlalu memikirkannya. Zhai Liancheng tidak datang sendiri. Dia ditemani oleh seorang pemuda yang luar biasa. Dia adalah seorang Divine Sovereign Puncak yang bertubuh sedang dan berpenampilan biasa. Baik Helian Jue maupun Mo Changying belum pernah melihat orang ini sebelumnya. Namun, dia tampak tidak terganggu meski menghadapi seorang kaisar. Dia memasang senyum tipis di wajahnya saat dia melihat semua orang di aula utama dari atas ke bawah seolah dia sedang memeriksa suatu objek. Dia bahkan lebih arogan daripada Zhai Liancheng, dan dia berdiri di samping tuan muda, bukan di belakangnya. Yun Ce. Hal pertama yang dilakukan Helian Lingzu adalah mengirimkan transmisi suara kepada Yun Ce. Tinggalkan tempat ini segera setelah kamu menemukan kesempatan untuk melakukannya. Pria ini adalah tuan muda dari Sekte Boulder Mendalam, dan dia bukanlah seseorang yang ingin dianggap enteng. Aku akan menemuimu nanti dan mengirimmu pergi, jadi pergilah. Yun Ce tersenyum dan mengangguk pada Helian Lingzu, tapi dia tidak bergerak sedikit pun. Gemuruh. Awan pasir masuk ke aula utama sekali lagi, tapi kali ini para penjaga istana. Mereka memelototi dua penyusup yang tampaknya kalah jumlah seolah-olah mereka akan melahap mereka saat itu juga. Namun, Helian Jue mengusir mereka dan menyatakan, mundur. Aura yang mengancam dengan cepat menghilang bersama pasir. Bibir Yun Ce membentuk seringai mencemooh. Dia telah mengetahui sifat asli kaisar ini. Sekilas, dia tampak seperti pria yang berpikiran luas dan mantap. Kenyataannya, dia hanyalah seorang pengecut yang terlalu takut untuk mengambil risiko sekecil apapun. Jika seseorang memasuki kota Kaisar Yun seperti ini, Yan Tri pasti sudah mencabik-cabik mereka jauh sebelum berita kematian mereka sampai ke telinganya. Bab 1987 Akhir Helian 2. Bab yang diedit sebagian, puing-puing. Dalam perjalanan ke Istana Kekaisaran, Helian Lingzu secara singkat memberitahunya tentang struktur alam jurang kilin saat ini. Kekaisaran Helian adalah dinasti lama di alam Kilian Abis.
Sampai saat ini belum pernah tergantikan. 20.000 tahun yang lalu, sekte yang seharusnya mengabdi pada Kekaisaran Helian menjadi ambisius dan mulai mengembangkan kekuatan mereka secara rahasia. Kekaisaran Helian berpuas diri karena tidak pernah ditantang. Saat mereka mengetahui konspirasi tersebut, semuanya sudah terlambat. 3 sekte terbesar di bawah komandonya telah berkembang ke titik di mana ia tidak bisa membasmi mereka begitu saja tanpa mendapat hukuman. Mengetahui bahwa masa depan mereka benar-benar bergantung pada satu sama lain, ketiga sekte tersebut secara aktif membantu satu sama lain dan mendukung pertumbuhan satu sama lain sebanyak mungkin. Keluarga kekaisaran merasa sangat terancam, tetapi mereka tidak bisa lagi menekannya secara terbuka. Namun, upaya mereka untuk menekan ketiga sekte tersebut secara diam-diam berakhir dengan kegagalan juga. Waktu berlalu, dan para jenius datang dan pergi. Namun, seolah-olah dihina oleh takdir itu sendiri, hanya sedikit orang jenius yang pernah menghiasi Kekaisaran Helian. Di sisi lain, ketiga sekte tersebut tumbuh sedikit lebih kuat dari generasi ke generasi. Akhirnya, mereka sampai pada titik di mana mereka bisa berhadapan langsung dengan Kekaisaran Helian. Akhirnya, bahkan mereka yang berada di luar alam jurang kilin mengetahui bahwa alam tersebut bukan lagi milik Kekaisaran Helian saja. Kekuasaan sekarang dibagi antara satu dinasti dan 3 sekte. Hak untuk memasuki alam Dewa Kilin, alam rahasia yang dibuka setiap 600 tahun sekali, tidak lagi hanya menjadi milik Kekaisaran Helian. Sekarang dapat dimasuki oleh 3 sekte juga. Beberapa generasi yang lalu, ketiga sekte tersebut tumbuh menjadi raksasa yang bahkan harus dijunjung oleh Kekaisaran Helian. Setiap sekte cukup kuat untuk mengalahkan Kekaisaran Helian sendirian, apalagi gabungan ketiganya. Tragedi Mobeichen memperburuk situasi mereka. Itulah sebabnya putri pertama, Helian Lingzhu, sangat khawatir selama beberapa tahun terakhir. Dia sedang berjuang untuk menemukan jalan keluar bagi Kekaisaran Helian. Ketiga sekte tersebut adalah Sekte Boulder Mendalam, Sekte 10.000 Pisau, dan Sekte Pasir Api. Sekte Boulder Mendalam adalah pemimpin mereka. Hari ini, Zhuai Liancheng praktis telah menyerbu istana kekaisaran dan memprovokasi kaisar di hadapannya. Itu menunjukkan betapa sedikitnya mereka memikirkan keluarga kekaisaran. Zhuai Liancheng tetap tidak terganggu meskipun ada tatapan tegas dari Helian Jue. Faktanya, dia menyeringai pada sang kaisar dan berkata, memang benar sopan santunku kurang karena aku menghabiskan sebagian besar waktuku untuk berkultivasi. Saya tidak ada bandingannya dengan saudara Chang Ying, yang pastinya telah menghafal etiket kekaisaran dengan sempurna karena dia menghabiskan sebagian besar waktunya mencoba menjadi menantu Anda. Retakan, Mo Changying benar-benar mematahkan salah satu jarinya karena seberapa keras dia mengepalkan tinjunya. Semua orang tahu bahwa dia jatuh cinta pada Helian Lingzhu, dan memang benar bahwa Helian Jue berencana menjadikannya menantunya. Namun, Zhuai Liancheng berhasil mengubahnya menjadi sesuatu yang jelek. Hah! Suara Helian Jue menjadi dingin. Bicaralah urusanmu, Tuan Muda. Zhuai Liancheng menatap satu-satunya wajah asing di aula, Yun Che, sekilas. Tapi dia tidak menghiraukannya dan berkata, tidakkah Anda ingin tahu siapa pria yang berdiri di samping saya, yang mulia? Saya tidak tertarik. Helian Jue belum terlalu jauh pergi sehingga dia membiarkan Zhuai Liancheng menginjak-injaknya. Sempurna, seringai Zhuai Liancheng melebar. Jangan bilang aku tidak memperingatkanmu saat kekaisaran berpindah tangan. Dia tidak akan bisa membuat mereka lebih terkejut jika dia menyerang kaisar saat itu juga. Helian Jue, Helian Lingzhu dan Mo Changying memucat secara bersamaan. Kekaisaran telah kehilangan kendali atas ketiga sekte tersebut sejak lama, namun mereka tidak pernah begitu berani untuk berbicara langsung tentang kudeta, sampai sekarang. Apa artinya ini? Kali ini, suara Helian Jue sedingin es. Hehehe, pria di samping Zhuai Liancheng tertawa kecil dan berbicara untuk pertama kalinya, saya Simenki. Saya datang untuk menyambut yang mulia atas nama ayah saya. Simen, mata Helian Jue mengerut. Apakah kamu putra Simen Borong? Itu aku, kata Simenki dengan arogan. Hah, Helian Jue mencibir. Saya pikir aliansi penyembahan Kilin tidak memuja siapapun selain Dewa Kilin. Untuk berpikir Anda akan menurunkan diri Anda sendiri untuk menjadi anjing piaraan Boulder Mendalam sekte. Saya belum pernah mendengar lelucon yang lebih besar dalam hidup. Saya, aliansi penyembahan Kilin adalah faksi besar keempat yang secara diam-diam naik ke tampuk kekuasaan di alam jurang Kilin.
Mereka memuja Qilin yang berada di alam dewa Qilin sebagai dewa mereka, dan slogan mereka cukup bagus untuk menarik banyak praktisi kuat dan sekte menengah atau kecil ke pihak mereka. Mereka memandang melindungi Qilin dan alam jurang Qilin sebagai tugas alami mereka, dan hanya butuh waktu singkat bagi mereka untuk mengumpulkan reputasi dan kekuasaan dalam jumlah besar. Namun, Kekaisaran Hellion percaya bahwa mereka masih terlalu lemah untuk diperhatikan. Bagaimanapun, mereka baru muncul belakangan ini. Selain itu, perhatian Kekaisaran Hellion sepenuhnya tertuju pada 3 sekte besar. Mereka tidak mau peduli dengan faksi baru yang fokus pada agama dan tampaknya tidak tertarik pada konflik kekuasaan. Jelas sekali mereka salah. Oh, tidak. Zuai Liancheng mengibaskan jarinya sambil tersenyum. Anda salah paham, Yang Mulia. Bukan aliansi penyembahan Qilin yang akan menjadi anjing piaraan kita. Dia berbalik ke arah Simen Qi dan, yang mengejutkan semua orang, memberi hormat padanya. Sekte Boulder Mendalam akan mengandalkan aliansi penyembahan Qilin mulai sekarang, Saudara Si. Anda menyanjung saya, Tuan Muda. Simen Qi tersenyum sayang. Ketika aliansi pemujaan Qilin mengambil alih kekaisaran, kami akan mendeklarasikan Sekte Boulder Mendalam, Sekte Seribu Pisau, dan Sekte Pasir Api sebagai pilar utama kami. Kami akan mendapat kehormatan yang sama dengan rasa malu seolah-olah kami adalah satu kesatuan. Alihkan, kerajaan. Hellion Jue tampak terhuyung-huyung. Butuh beberapa kali napas sebelum dia mengumpulkan kekuatan untuk berbicara. Apakah kamu mengerti apa yang kamu katakan, Nak? Simen Qi mengalihkan pandangannya ke aula utama yang tampak megah dengan tatapan kasihan di matanya. Dahulu kala, Kekaisaran Hellion begitu kuat sehingga tidak ada satu orang pun yang berani melanggar perintah mereka. Bahkan batu bata dan ubinnya tampaknya dipenuhi dengan kejayaan kekaisaran itu sendiri. Tapi hari ini, yang tersisa dari kerajaanmu hanyalah sampah-sampah. Menilai dari reaksimu, aku yakin kamu tidak tahu bahwa alam abis Qilin kita telah mendapatkan ksatria abisal kedua. Hellion Jue akan melampiaskan amarahnya ketika dia mendengar paruh pertama kalimatnya, tetapi paruh kedua menyebabkan dia menelan semuanya kembali ke tenggorokannya. Apa katamu? Hellion Jue sangat terkejut hingga pupil matanya membesar sepenuhnya. Sebentar, ksatria neraka. Rengekan gemetar juga terdengar dari bibir Hellion Lingsu. Kecemasan yang belum pernah terjadi sebelumnya membuat mereka berada dalam cengkeraman yang buruk. Namanya Simen Boyun, Zuai Liancheng sangat menikmati raut wajah Hellion Jue saat ini. Apakah kamu masih ingat namanya? Oh Kaisar yang Agung. Simen Boyun, itu adalah nama yang hanya diketahui oleh sedikit orang di alam jurang Qilin. Mo Changying menggeram, dia seharusnya mati di kabut tak berujung seabad yang lalu. Oh tidak, pamanku berhasil hidup kembali, kata Simen Qi perlahan, dia bahkan berhasil menembus kultivasinya dan menjadi setengah dewa. Setelah itu, dia lulus ujian tanah suci dan menjadi ksatria neraka. Bisakah kamu menebak siapa yang merekomendasikan pamanku ke tanah suci? Itu benar, tidak lain adalah Mo Beichen yang sangat membencimu. Hellion Jue tampak terhuyung lagi. Entah bagaimana, seringnya Simen Qi menjadi lebih arogan dari sebelumnya. Mo Beichen bersedia menjadi pionir dan berpartisipasi dalam pencarian tanah murni abadi. Hampir tidak ada kemungkinan dia bisa kembali. Namun, warisannya akan selalu dikenang sebagai salah satu kemuliaan abadi dan persetujuan dari Raja Abisal sendiri. Sayang sekali tidak ada satupun yang menjadi milik Kekaisaran Hellion. Pamanku berhutang banyak pada Mo Beichen, dan dia tidak pernah melupakannya. Dia akan melakukan segala dayanya untuk memenuhi keinginan terakhir Mo Beichen jika Mo Beichen tidak kembali, tetapi pamanku berkata bahwa Mo Beichen tidak memiliki keinginan apapun. Yang tersisa, hanyalah kebencian yang sangat besar yang tidak dapat dipadamkan. Bisakah Anda menebak siapa yang menjadi sasaran kemarahan senior Mo, Yang Mulia? Pada titik ini, Hellion Jue bahkan tidak bisa mempertahankan penampilannya lebih lama lagi. Jari-jarinya terkepal, dan tatapannya dipenuhi rasa takut, bukannya martabat kekaisaran. Tidak mungkin, gumam Mo Changying, ini tidak mungkin. Ketabahan mental Hellion Lingsu bahkan lebih lemah. Dia sangat panik sehingga dia secara naluriah mencoba mengambil sesuatu yang mungkin bisa membuatnya merasa lebih baik, dan dari semua hal yang bisa dia pilih, dia sebenarnya memilih lengan baju Yun Che. Yun Che tanpa suara menarik diri agar Hellion Lingsu meleset. Namun dia terlalu putus asa untuk menyadari hal ini. Terus, Hellion Jue mengucapkannya dengan gigi terkatup.
Seorang ksatria abisal haruslah berjiwa mulia yang tidak membiarkan keinginan egois atau balas dendam mempengaruhi tindakan mereka. Saat itu, bahkan Mo Beichen pun tidak melakukan apapun padaku. Apakah kamu serius memberitahuku bahwa si Men Boyun, seorang ksatria neraka, akan bertindak sebagai anjing pemburu aliansi pemujaan Qilin? Mo Beichen tidak melakukan apapun padamu. Hahaha. Zuai Liancheng tertawa tak terkendali sesaat sebelum mengatur napas. Jika saya boleh bertanya, sudah berapa lama sejak terakhir kali Anda bertarung, Yang Mulia? Sudahkah Anda menjalani kehidupan yang nyaman? Yah, aku yakin kamu masih hidup karena kamu belum mati, tapi apakah kamu pikir lebih baik mati saja? Hahaha. Tawa Zuai Liancheng yang tak terkendali seperti pukulan fisik ke hati Helian Jue. Itu sangat buruk hingga energi setengah dewa yang tertidur di dalam hatinya tersentak bangun dan menelannya dalam dunia yang penuh kesakitan. Namun, rasa sakit fisiknya tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan penderitaan jiwanya. Tidak kusangka alam jurang Qilin akan menghasilkan dua ksatria jurang neraka hanya dalam 1 abad. Dan tidak disangka bahwa keajaiban ini tidak ada hubungannya dengan kekaisaran Helian. Tidak, itu lebih buruk. Apa yang merupakan keajaiban bagi orang lain hanyalah kutukan hitam atas mereka. Tapi ada satu hal yang kamu benar, Zuai Liancheng melanjutkan, senior Simen sekarang menjadi ksatria neraka, dan dia tidak lagi berafiliasi dengan aliansi pemujaan Qilin. Tentu saja, dia tidak berhak menyerang Anda. Dan sejujurnya, mengapa dia harus melakukannya sendiri ketika kita sendiri sudah cukup untuk menghadapi kerajaan menyedihkanmu? Helian Jue melakukan yang terbaik untuk mengendalikan energi yang mengamuk di dalam hatinya dan menjaga martabat kekaisaran. Kamu banyak bicara, tapi kamu masih belum memberitahu kami alasan kamu datang hari ini. Sekali lagi dia mengamati sekelilingnya, dan sekali lagi dia memastikan bahwa kedua pria itu sendirian. Tidak ada yang melindungi mereka atau bahkan membuntuti mereka secara diam-diam. Itu adalah penghinaan yang paling tinggi. Oh, lihat aku. Percakapannya begitu menyenangkan hingga saya hampir lupa untuk apa sebenarnya saya berada di sini. Si Menqi berseru dalam kesadaran pura-pura tetapi berubah menjadi serius. Atas nama aliansi penyembahan Qilin, saya di sini untuk memberitahu Anda bahwa kami berencana mendirikan kerajaan kami di selatan alam jurang Qilin dan menggantikan dinasti saat ini. Ayahku akan menjadi kaisar baru, dan nama kami akan menjadi kerajaan penyembahan Qilin. Sebelum Helian Jue dapat menyuarakan kemarahannya, Zuai Liancheng menambahkan, dan Sekte Boulder Mendalam, Sekte Seribu Pisau, dan Sekte Pasir Api akan bergabung dengan kerajaan penyembahan Qilin sebagai sekte pelindungnya. Kami akan selamanya setia kepada kekaisaran. Kamu Bas. Helian Jue mengangkat jarinya yang gemetar dan mencoba menunjuk ke arah keduanya. Namun, darahnya mengalir dari wajahnya dengan kecepatan yang mengkhawatirkan, dan dia benar-benar terhuyung-huyung. Ayah. Helian Lingzu panik dan bergegas mendukungnya. Alam Qilin abis tidak besar atau kecil, tapi jelas tidak ada cukup ruang bagi dua kerajaan untuk hidup berdampingan. Saya akan menyarankan Anda untuk membubarkan kerajaan Anda selagi Anda masih bisa. Jika Anda menunggu sampai kami tiba di depan pintu rumah Anda, ya, jangan bilang saya tidak memperingatkan Anda. Poek, semburan darah menyembur keluar dari bibir Helian Jue. Ia terbang setidaknya 30 meter sebelum mati di lantai menjadi merah. Ayah, Helian Lingzu berteriak sedih. Mo Changying mengertakkan gigi dan muncul di belakang Helian Jue untuk menangkapnya. Saat ini, sang kaisar telah benar-benar kehilangan kendali atas energi setengah dewa yang mendatangkan malapetaka di hatinya. Seperti iblis, ia menyerbu kemana-mana dan sangat menyakitinya hingga ia kejang tak terkendali. Di belakang, bibir Yun Ce bergerak-gerak sekali. Membosankan sekali. Siapa sangka insiden besar pertamanya di Abyss adalah pertunjukan badut. Bab 1988 mendengus. Bab yang diedit sebagian, puing-puing. Kamu tidak akan berhasil. Helian Lingzu berteriak pada keduanya sambil mendukung ayahnya. Kekaisaran kami telah menguasai alam jurang Qilin selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya. Itu tidak akan jatuh ke tangan orang sepertimu. Apakah begitu? Aku yakin ayahmu dan calon suamimu tidak mempunyai perasaan yang sama. Zuai Liancheng terkekeh. Tapi tidak apa-apa. Mengingat berapa banyak waktu yang tersisa, kenaifanmu bisa menjadi sebuah anugerah, bukan kutukan. Anda, cukup. Pada saat itulah Helian Jue mengangkat tangannya dan menyela jawaban Helian Lingzu.
Saya selalu tahu ini mungkin terjadi, tapi tidak secepat itu dan yang pasti bukan dari aliansi penyembahan Qilin. Apalagi yang ingin kamu katakan? Berbicara, Helian Jue berhasil bangkit kembali, tetapi dia masih mengejang karena kesakitan dari waktu ke waktu. Pemandangan yang menyedihkan. Anda akan melewatkan konferensi Qilin Abyss tahun ini. Zuai Liancheng memutuskan untuk melewatkan sandiwara kali ini. Alam Dewa Qilin hampir tidak cukup untuk dibagi antara 4 faksi. 5. Seseorang harus disingkirkan, dan itu adalah Anda, tentu saja. Paru-paru Mo Changying hampir meledak karena amarahnya. Alam Dewa Qilin didirikan oleh Raja Neraka sendiri. Kamu berani, kami tidak akan pernah melanggar peraturan Raja Neraka. Zuai Liancheng memotongnya sambil tersenyum. Tetapi hak untuk memasuki alam Dewa Qilin selalu ditentukan oleh kekuatan. Jika Anda merasa memenuhi syarat untuk berpartisipasi, silakan tunjukkan wajah Anda. Kami sangat ingin melihat Anda mempermalukan diri sendiri. Zuai Liancheng bertukar tawa mengejek dengan si Menqi sebelum menambahkan, ngomong-ngomong, tahukah kamu bahwa Ksatria Neraka yang mengawasi konferensi Neraka Qilin tahun ini adalah si Men Boyun? Siapa sangka, kan? Pukulan terus berdatangan seolah tidak akan pernah berakhir. Mo Changying mengertakkan giginya begitu keras hingga gusinya berdarah. Alam Dewa Qilin adalah tempat tinggal Qilin terakhir dan tempat dengan jumlah elemen tanah terkaya. Tidaklah berlebihan untuk mengatakan bahwa banyak sekali jenius yang diciptakan, dan kemacetan di alam Dewa Qilin dipecahkan. Bahkan Helian Lingsu, yang telah lama terjebak di puncak alam penguasa ilahi, berharap bisa mencapai terobosannya di alam Dewa Qilin. Jika mereka bahkan kehilangan hak untuk memasuki alam Dewa Qilin, maka kekaisaran Helian akan benar-benar berakhir. Kami mungkin bukan tandingan ketiga sekte tersebut, tapi siapa bilang kami tidak bisa mengalahkan aliansi penyembahan Qilin? Ucap Mo Changying. Jika hanya untuk Helian Lingsu, dia tidak akan pernah melepaskan hak untuk berpartisipasi di alam Dewa Qilin tanpa perlawanan. Anda benar, aliansi Dewa Qilin baru saja didirikan beberapa waktu yang lalu. Seperti yang Anda katakan, mereka belum tentu mampu mengalahkan kekaisaran Helian. Tapi sepertinya kamu melupakan sesuatu yang penting. Zuai Liancheng menatap Mo Changying dengan mata setengah terbuka. Aliansi penyembahan Qilin saat ini didukung oleh Ksatria Neraka. Dengan otoritas senior Simen, akan sangat mudah baginya untuk merekrut pembantu yang kuat. Tapi kekaisaran Helian tidak bisa melakukan itu, bukan? Anda bahkan tidak memiliki cukup sumber daya tersisa untuk meningkatkan prajurit Anda. Apakah menurut Anda dapat mempekerjakan satu orang saja yang cukup kuat untuk tampil cukup baik di konferensi Qilin Abyss? Mo Changying tidak bisa berkata apa-apa tentang itu. Si Menqi bergabung dengan santai, jika Anda benar-benar ingin kami menginjak wajah Anda, maka saya tidak keberatan memberi Anda peringatan dini. Dia mengangkat satu jari dan perlahan membengkokkannya seperti sedang meremukkan seekor semut. Kami telah merekrut banyak penolong yang kuat untuk konferensi ini, tetapi satu dari mereka sudah cukup untuk menghancurkan semuanya. Lajang, salah satu dari Anda, kamu dan orang-orang yang disebut jenius dipersilakan untuk merasakan kekuatan mereka, tapi aku tidak berjanji apakah kamu akan kembali hidup-hidup. Apakah kamu sudah selesai? Wajah Helian Jue menjadi pucat pasi. Dia mulai melemah lagi karena energi dalam yang mengamuk di dalam hatinya. Jika kamu sudah selesai, pergilah. Tolong tunggu sebentar lagi, Yang Mulia. Zuai Liancheng mengejek tanpa ampun, saya belum membicarakan tentang jalur penyelamat yang telah kami persiapkan khusus untuk Anda. Jika Anda menolak untuk mendengarkan, Anda mungkin tidak mendapat kesempatan kedua. Helian Jue ingin menyuruh Zuai Liancheng pergi, tapi kata, garis hidup, sangat bergema di jiwanya. Dadanya naik turun karena tenaga, tapi pada akhirnya dia berkata, bicaralah. Zuai Liancheng tersenyum. Keluarga Helian adalah penguasa alam jurang Qilin selama bertahun-tahun. Jika konflik muncul karena pergantian kekuasaan, orang-orang akan terluka, dan seluruh alam jurang Qilin akan menderita. Dan jika seseorang terlalu keras kepala untuk melihat cahaya, wah, seluruh silsilah Anda mungkin akan musnah dari keberadaannya. Kami akan sangat sedih melihat hal ini terjadi. Dia praktis mengancam mereka, tetapi setiap orang di aula tahu itu bisa saja terjadi. Akan sangat mudah bagi Sekte Boulder Mendalam, Sekte Seribu Pisau, dan Sekte Pasir Api untuk menghancurkan kekaisaran Helian. Helian Jue penuh kesedihan, penyesalan, dan kebencian terhadap dirinya sendiri. Jika dia tidak meninggalkan keluarga Mo Beichen saat itu, Ksatria Neraka akan menjadi tulang punggung terkuat kekaisaran Helian.
Paling tidak, ketiga sekte tidak akan berani menendang mereka saat mereka terjatuh. Demi kilin abis realem milikku, dan demi martabat apapun yang tersisa, aliansi penyembahan kilin dengan murah hati memutuskan untuk memberi Anda pilihan lain. Kami akan memberi Anda kesempatan untuk tunduk pada aliansi ibadah kilin melalui pernikahan politik. Sebelum Helian Jue sempat bereaksi, Zhuai Liancheng melihat ke arah Helian Lingzu dan berkata, sebagai tanda ketulusan, calon pengantin tentu saja adalah anggota keluarga Anda yang paling dicintai dan dihormati, putri pertama. Dia kemudian setengah berbalik ke arah Si Menqi, dan membungkuk, adapun pengantin pria, itu haruslah Tuan Muda Qi. Saya harap Anda tidak keberatan, Tuan Muda Qi. Tidak sama sekali, jawab Si Menqi sambil menatap Helian Lingzu dengan nafsu yang disengaja dan tidak disamarkan. Bang! Setiap helai rambut di kepala Mo Changying berdiri tegak saat energi besar meledak dari tubuhnya. Matanya tampak seperti akan terkoyak karena lebarnya. Oh tidak, Zhuai Liancheng mengejek, kaisar dan putri belum mengatakan apapun, dan sepertinya calon suami akan meledak. Benar-benar ingin menjadi suami, Si Menqi mencemooh dengan jijik. Berdengung, lapisan batu dan tanah tembus pandang mengelilingi Zhuai Liancheng saat dia mengumpulkan kekuatannya sendiri. Apakah kamu ingin melawanku, Mo Changying? Ayo, dari semua anjing Helian, kaulah yang paling kubenci. Tidak ada yang lebih aku nikmati selain merobek sayapmu dengan kedua tanganku sendiri. Tidak, jangan. Helian Lingzu meraih erat lengan Mo Changying. Tidak mungkin kekaisaran Helian bisa melawan tiga sekte dan aliansi pemujaan kilin pada saat yang bersamaan. Peluang mereka untuk menang kurang dari nol. Jadi apa yang harus mereka lakukan dalam situasi ini? Jika mereka bertempur sampai mati, garis keturunan Helian mungkin akan punah, dan yang tersisa dari kerajaan mereka hanyalah segunung mayat dan sejarah mereka. Jika mereka menyerah, mereka akan kehilangan seluruh martabat mereka, tapi setidaknya mereka bisa mempertahankan garis keturunan mereka. Ini adalah jalur hidup yang ditawarkan oleh tiga sekte dan aliansi penyembahan kilin kepada mereka, tetapi ini adalah salah satu yang penuh dengan rasa malu. Pada titik ini, Helian Jue hampir tidak bisa berpikir jernih karena kesakitan. Meski begitu, dia menggigit lidahnya untuk mendapatkan kembali kejelasan sebelum menatap Si Menqi dan mengucapkan kata-kata paling memalukan dalam hidupnya, pernikahan politik bisa diterima, tapi kamu tidak bisa menjadi pasangannya. Paling tidak, itu pasti pewaris pilihan Si Men Borong, tuan muda dari aliansi penyembahan kilin, Si Men Hong. Si Menqi tampak kuat, tapi tidak mungkin dia adalah pewaris Si Men Bohong. Jika ya, tidak mungkin Helian Jue tidak mengenalinya. Sama sekali tidak mungkin dia menerima putrinya menikah dengan putra biasa Si Men Bohong. Yang mulia, suaranya serak, Mo Changying berbalik untuk menatap Helian Jue dengan tidak percaya. Kemarahan dan energinya yang dalam menjadi terdistorsi seolah-olah telah terkoyak oleh sesuatu. Zhuai Liancheng dan Si Menqi tertegun sejenak. Kemudian, mereka tertawa terbahak-bahak. Hahaha. Ahahahahahaha. Zhuai Liancheng benar-benar tidak bisa mengendalikan dirinya sendiri. Dia bergoyang maju mundur seolah dia baru saja mendengar lelucon paling lucu di dunia. Apa yang sedang kamu pikirkan, Helian Jue? Apakah kamu pikun? Apakah menurut Anda dinasti Helian masih seperti dulu? Satu-satunya alasan kami menawarkanmu bantuan hidup adalah karena leluhur penjagamu. Apakah menurutmu putri pertamamu layak menjadi selir Tuan Muda Qi? Selir dari putra biasa Si Men Bohong. Beraninya, kamu. Mo Changying tentu saja tidak bisa menahan kekasihnya dipermalukan seperti ini. Dia tampak seperti hanya beberapa detik lagi pembuluh darahnya akan pecah. Dia pasti sudah menyerang mereka jika Helian Lingzu dan Helian Jue tidak ada di dekatnya. Sepertinya Anda berpikir bahwa putri pertama Anda menikahi Tuan Muda Qi adalah suatu aib, tetapi sebenarnya tidak. Nada suara Zhuai Liancheng berubah menjadi penuh hormat saat dia berkata, ketika senior Si Men kembali dari Tanah Suci, dia menyatakan Tuan Muda Qi sebagai jenius paling luar biasa di seluruh aliansi pemujaan kilin, bukan, seluruh alam jurang kilin. Dia menjadi puncak Divine Sovereign dalam waktu kurang dari 360 tahun. Dia akan memasuki alam Master Ilahi jika aliansi Master Si dan senior Si Men tidak menyuruhnya untuk menahan diri dan memperkuat fondasinya lagi. Si Menqi menerima pujian rekannya dengan senyum cerah. Zhuai Liancheng melanjutkan, putri pertamamu juga merupakan puncak penguasa ilahi, tapi aku berani mengatakan bahwa dua dari dia masih bukan tandingannya. Hah,
Simenki mendengus sebelum menyatakan dengan arogan, lupakan kekaisaran Helian, tidak ada seorang pun di seluruh dunia di bawah alam guru ilahi yang menandingi saya. Jadi beritahu saya sekali lagi, Yang Mulia, siapakah yang tidak layak antara aku dan putrimu? Darah naik kembali ke wajah Helian Jue sampai dia tampak merah padam. Keluarga Helian terjebak dalam cara mereka begitu lama sehingga dunia benar-benar melampaui mereka. Bahkan anak laki-laki biasa saja sudah cukup untuk menekan seluruh kerajaan mereka. Hei gelombang-gelombang, saat itulah ayah dan anak perempuan Helian berada di titik terendah dalam keputusasaan mereka, dan Mo Changying berada di puncak amarahnya ketika seseorang mengejeknya pelan. Suasananya sangat sunyi sehingga seharusnya tidak terdengar, tapi sangat kontras dengan suasana tegang di aula utama sehingga semua orang mendengarnya sejelas siang hari. Seorang pria tak kasat mata akhirnya melangkah ke tempat terbuka dan menarik perhatian Zuai Liancheng dan Simenki. Mengapa kamu mengejek? Simenki menyipitkan matanya. Sebagai seorang junior, dia benar-benar telah membuat kaisar kekaisaran Helian jatuh sakit. Pria itu cukup marah hingga mencabik-cabiknya, tapi sebenarnya dia tidak berani mengungkapkan kemarahannya. Itu adalah salah satu pengalaman paling menggembirakan dalam hidupnya. Kemudian, tidak ada seorang pun yang merusak suasana dengan cemoohannya yang terlalu dini. Bab 1989 menginjak. Belum diedit, puing-puing. Orang pertama yang bereaksi setelah kecelakaan itu terjadi adalah Helian Lingsu. Dia praktis berteleportasi di depan Yun Che untuk mencegah Zuai Liancheng dan Simenki memandangnya. Dia hanya salah satu pengawalku. Mundur sekarang, Yun Che. Penjaga. Zuai Liancheng mengangkat alisnya. Mengingat betapa lembut dan lembutnya dia, menurutku kemungkinan besar dia adalah mainanmu daripada penjagamu. Kamu, omong kosong. Tentu saja tidak. Helian Lingzu menjadi tidak jelas karena betapa paniknya dia. Dia berteriak lagi, mundur sekarang, Yun Che. Tapi Zuai Liancheng mengangkat tangannya dan memanggil dinding tak kasat mata. Tidak sampai dia menjawab Tuan Mudaki. Apa yang membuatmu tertawa? Helian Lingzu hendak melindungi Yun Che sekali lagi, tapi dia menjawab, bukan apa-apa. Aku hanya mengingat sesuatu yang lucu saja. Penjelasannya yang lembut, yang sama sekali tidak mengandung rasa takut dan tidak peduli, lebih buruk daripada provokasi langsung mengingat ini seharusnya menjadi momen terhebat bagi Zuai Liancheng dan Simenki saat ini. Zuai Liancheng tersenyum santai namun berbahaya, apa yang lucu tentang itu? Mau membaginya dengan Tuan Mudaki dan saya. Kali ini, Yun Che tidak repot-repot menyembunyikan rasa jijiknya. Dia mendengus keras dan berkata, apakah Anda begitu tidak kompeten sehingga Anda bahkan tidak bisa membaca yang tersirat? Tentu saja saya menertawakan dua badut yang bodoh, cuek dan memalukan. Bisakah kamu menebak siapa mereka? Helian Lingzu menjadi pucat pasi dalam sekejap. Bahkan Mo Changying begitu terkejut hingga dia melupakan amarahnya untuk sementara waktu. Zuai Liancheng dan Simenki membeku, tapi hanya sesaat. Mulut mereka menyeringai berbahaya, separuhnya main-main dan separuh lagi bersemangat. Lagi pula, siapa yang tidak suka menamparkan muka orang bodoh yang sombong? Siapa yang tidak suka bermain dengan mainan gratis? Yun Che, suara Helian Lingzu jelas bergetar. Apakah kamu sudah gila? Mereka, dia pasti punya keinginan mati. Mo Changying bergumam dengan nada tak berdaya dan putus asa. Hahaha, bagus, sangat bagus. Zuai Liancheng melirik Yun Che dari atas ke bawah beberapa kali. Dia hendak mengatakan sesuatu ketika tiba-tiba, rasa cemburu muncul di dalam dirinya. Sebagian besar penghuni abis selalu terkena debu jurang. Itu sebabnya kulit mereka sering terlihat abu-abu dan kasar tidak peduli tingkat kekuatan mereka. Di sisi lain, Yun Che memiliki sepasang mata yang tampak seperti jurang hitam, alis yang tampak seperti pedang, rambut yang tampak seperti perwujudan malam itu sendiri, dan wajah yang tampak seperti diukir dari marmer. Ada beberapa tanda samar di wajahnya. Jelas bahwa dia baru saja pulih dari cedera. Tapi bukannya merusak ketampanannya, hal itu malah membuatnya tampak jahat. Singkatnya, Yun Che adalah anak lelaki paling tampan yang pernah dilihatnya dalam hidupnya. Kecemburuan berujung pada kebencian, dan kebencian berujung pada keinginan untuk menghancurkan Yun Che meski mereka tidak saling mengenal sampai sekarang. Helian Jue menarik napas dalam-dalam dan berkata, Kaisar ingin mengatakan bahwa Yun Che bukanlah penjaga, dan dia sama sekali tidak ada hubungannya dengan kekaisaran Helian. Namun,
Helian Lingzu telah memanggilnya sebagai pengawalnya sebelumnya, jadi menyangkalnya sekarang hanya akan memperburuk keadaan. Jadi, dia berkata, anak laki-laki ini baru saja datang ke alam jurang kilin beberapa waktu yang lalu, dan kami tidak tahu dari mana asalnya. Dia adalah pengawal Lingzu, tapi kami belum mendaftarkannya secara resmi. Satu hal yang pasti, perkataan dan tindakannya tidak ada hubungannya dengan keluarga kekaisaran. Anda bebas menghadapinya sesuka Anda. Mata Helian Lingzu membelalak. Fa, pergilah sekarang, Yun Che. Helian Jue mengabaikannya dan berteriak. Yun Che mendengus dalam hatinya. Sekarang dia bertingkah seolah dia seorang kaisar. Nyah, tersesat kemana? Si Menki menggelengkan kepalanya. Dia menghinaku dan tuan muda dari sekte mendalam Boulder. Apa menurutmu kami akan melepaskannya? Helian Lingzu mengertakkan gigi. Tuan muda Zuai, tuan muda Simen, Yun Che hanyalah orang luar yang tidak tahu apa-apa tentang sekte Boulder mendalam atau aliansi pemujaan kilin. Jika seseorang tidak mengetahui hal yang lebih baik, lalu bagaimana mereka dapat dimintai pertanggungjawaban? Aku akan mengasingkannya dari alam kilin abis sekarang. Aku berjanji padamu dia tidak akan menunjukkan dirinya di hadapan kalian berdua lagi. Hahaha, Zuai Liancheng tertawa terbahak-bahak. Saya tidak percaya betapa Anda membela penjaga luar, Anda ini, putri pertama. Anda pasti sangat menyukai mainan anak Anda. Apakah dia mengantarmu ke tembok sepanjang siang dan malam? Saudara Chang Ying, maafkan aku, tapi menurutku wanita yang selama ini kamu olesi dengan mentega sudah habis oleh wajah cantik ini, haha. Zuai Liancheng hendak tertawa lagi ketika dia tiba-tiba teringat bahwa Helian Lingzu akan menjadi wanita si Menki. Dia buru-buru menelan tawanya. Helian Lingzu adalah putri pertama Helian. Mengatakan bahwa dia belum pernah mendengar kata-kata yang menghina seperti itu sampai hari ini adalah sebuah pernyataan yang meremehkan. Sambil gemetar seperti daun, dia berkata, kamu. Mo Changying lebih tahu dari siapapun bahwa Yun Che dan Helian Lingzu baru saling kenal sebentar. Meski begitu, wajahnya menjadi merah padam karena malu dan marah. Itu karena dia juga tahu bahwa ejekan Zuai Liancheng belum sepenuhnya hilang. Bagaimanapun, dia telah melihat dengan matanya sendiri Helian Lingzu melewati batas beberapa kali untuk berteman dan membela Yun Che. Dia maju selangkah dan mencoba mengatakan sesuatu, tapi sekali lagi Yun Che berbicara dengan suara malas, jadi, apa yang akan kalian berdua lakukan padaku, badut? Jika kata-katanya sebelumnya hampir tidak bisa diartikan sebagai tindakan ketidaktahuan dan kebodohan, sekarang dia benar-benar mengejek mereka secara langsung. Itu begitu lugas sehingga Zuai Liancheng berhenti tersenyum dan menatapnya dengan dingin. Apakah kamu benar-benar ingin mati seburuk ini? Yun Che menyeringai dan menyilangkan tangan di depan dada. Saya tidak mengerti. Kalian berdua terlihat seperti orang yang kehabisan nafas, dan kalian menggunakan latar belakang kalian untuk menindas orang lain, bukan menggunakan kekuatan kalian sendiri. Tidak hanya itu, salah satu dari Anda memiliki keberanian untuk mengklaim dirinya tak terkalahkan di bawah alam Master Ilahi. Jika kamu bukan badut, lalu siapa lagi? Helian Lingzu langsung menangkap lengan baju Yun Che. Matanya gemetar, dan dia sangat terkejut hingga dia tidak bisa mengucapkan sepatah kata pun. Mo Changying juga berbalik untuk menatap Yun Che. Meskipun pemuda itu mendekati kematian, itu adalah fakta bahwa dia mengutarakan fakta yang selalu ingin dia katakan tetapi tidak bisa, melakukan hal-hal yang selalu ingin dia lakukan tetapi tidak bisa karena berbagai alasan. Hehehe. Si Menki benar-benar marah saat ini. Bahkan Tuhan pun tidak bisa menyelamatkanmu sekarang, nak. Apakah begitu? Meskipun si Menki haus darah, Yun Che tidak takut sedikit pun. Dia bahkan melangkah ke arah pemuda itu dan mengejek, kalau begitu, bagaimana kamu akan membunuhku? Oh gelombang benar gelombang, Yun Che mengangkat alisnya. Anda disebut sebagai praktisi mendalam yang tak tertandingi, di bawah alam Master Ilahi. Karena kita berdua adalah penguasa ilahi, aku yakin kamu bisa membunuhku semudah membalikkan telapak tanganmu, kan? Tinggi Yun Che sekitar 1/6 meter lebih tinggi dari si Menki, jadi jelas siapa yang meremehkan siapa ketika dia mendekat. Sekalipun bukan itu masalahnya, cemoohan dan rasa jijik yang tak terselubung di matanya memperjelas bahwa dia benar-benar menganggap Ki Men Si adalah badut yang memalukan dari lubuk hatinya. Ekspresi si Menki tiba-tiba berubah menjadi jelek. Yang lebih parah lagi, dia justru merasa seperti didorong kembali oleh Yun Che. Dia tidak tahu bahwa pemuda di hadapannya adalah
kaisar seluruh alam semesta. Senyum si Menki perlahan berubah ketika kemarahan menguasai dirinya. Dia menggoyangkan pergelangan tangannya sedikit dan berkata dengan muram, ini pertama kalinya aku bertemu seseorang yang sangat ingin mati. Karena kamu sendiri yang datang kepadaku, wajar saja kalau aku mengabulkan permintaanmu, kan? Begitu dia mengatakan ini, batu keluar dari jari-jarinya saat dia mencengkeram tenggorokan Yun Ce. Jika kena, dia pasti akan merobek tenggorokannya. Duo ini benar-benar berjarak satu langkah dari satu sama lain, dan si Menki menyerang tanpa peringatan, jadi tidak ada yang bisa bereaksi terhadap serangan mendadak itu tepat pada waktunya. Bahkan Helian Lingzu hanya bisa berteriak ketakutan. Bang! Kedengarannya seperti 100 petir yang meledak pada saat bersamaan. Ada kilatan warna kuning layu, dan seorang pria terlempar ke dinding. Helian Lingzu tiba-tiba berhenti berteriak, dan senyum mengejek Zhuai Liancheng membeku di wajahnya. Itu karena Yun Ce masih berdiri di tempatnya dengan senyum mengejek di wajahnya. Lupakan bergerak, bahkan rambutnya pun tidak ikut terangkat akibat benturan tersebut. Zhuai Liancheng berputar ke arah siluet yang berguling ke bawah dinding dengan susah payah. Itu tidak lain adalah si Menki. Kepala dan lutut si Menki menyentuh tanah pada saat bersamaan. Dia tampak tidak lebih baik dari katak yang dikeringkan di udara saat ini. Dia seharusnya segera bangkit kembali agar tidak terlihat jelek, tapi dia tetap dalam posisi ini untuk bernapas seolah-olah dia tiba-tiba jatuh ke dalam mimpi buruk yang keterlaluan. Zhuai Liancheng tercengang, Helian Lingzu, Helian Jue dan Mo Changying juga tercengang. Ketika si Menki akhirnya kembali ke bumi, dia menatap Yun Ce dan memekik, kamu. Suara mendesing, angin kencang bertiup, dan bayangan dengan cepat mendominasi pandangan si Menki. Boom bang, Yun Ce menendang wajahnya tepat dan menghancurkan energi pelindungnya dalam sekejap. Dia segera terlempar kembali ke dinding sekali lagi. Dampaknya membuat seluruh bagian tembok itu hancur berkeping-keping. Yun Ce benar-benar menendang seluruh kepalanya ke dinding, hanya menyisakan bagian bawahnya saja. Yun Ce dengan santai berjalan ke arah si Menki dan menginjakkan kakinya di wajah tuan muda. Dia kemudian mulai menggosok-gosoknya ke depan dan ke belakang sambil mengejek, kamu pasti bercanda. Kami berdua adalah penguasa ilahi, namun kamu bahkan tidak bisa menerima pukulan dariku, yang hanya seorang penjaga. Inikah yang kau sebut, tak tertandingi di alam master ilahi? Apakah aku gila, atau kamu gila? Aku menarik kembali kata-kataku. Menyebutmu badut berarti menghina badut. Mulut Helian Lingzu ternganga. Dia tidak bisa berkata apa-apa untuk waktu yang lama. Bahkan Helian Jue telah melupakan rasa sakit yang datang dari hatinya. Namun, orang yang paling terkejut dengan hasil ini adalah Zhuai Liancheng. Dia tahu lebih baik dari siapapun betapa kuatnya si Menki. Si Men Borong bahkan memintanya untuk menekan terobosannya sehingga si Men Boyun dapat memperkuatnya dengan ramuan roh ajaib yang dia bawa dari tanah suci selama bertahun-tahun. Klaim bahwa si Menki tak tertandingi di alam jurang kilin bukanlah sebuah kebohongan. Si Men Boyun adalah orang yang mengklaim bahwa dia tak tertandingi di bawah guru ilahi. Namun, bagaimana Yun Ce, salah satu puncak Divine Sovereign, bisa mengalahkannya seolah dia bukan siapa-siapa. Rangan teredam terdengar dari dalam dinding, diikuti dengan jeritan mengerikan. Ledakan, dinding itu tiba-tiba meledak, dan si Menki akhirnya berhasil melepaskan diri dari sol sepatu Yun Ce. Darah mengalir deras ke wajah dan bagian belakang kepalanya saat dia terhuyung mundur. Mata dan wajahnya semakin maniak ketika dia mengusap wajahnya dan menatap darah di telapak tangannya. Dia tidak bisa merasakan sakit apapun karena hatinya menjadi gila karena penghinaan dan keinginan untuk melakukan kekerasan. Itu sangat luar biasa sehingga dia merasa setiap sel di tubuhnya terbakar hidup-hidup. Dia adalah si Menki, putra ketua aliansi penyembahan Kilin dan calon pangeran dinasti penyembahan Kilin. Bakatnya begitu luar biasa sehingga bahkan si Men Boyun memberinya pujian tanpa pamrih. Dengan asumsi dia terus tumbuh secepat dia, bukan tidak mungkin ayahnya akan memilih untuk menjadikannya putra mahkota daripada kakak laki-lakinya. Namun, Yun Ce telah mengirimnya terbang dan bahkan menginjak wajahnya. Dia hanyalah seorang Divine Sovereign puncak, dan dia hanyalah seorang penjaga putri yang bahkan belum menarik perhatiannya sampai sekarang. Dia belum pernah dipermalukan seburuk ini. Dia bisa mati jutaan kali dan tidak pernah melupakan rasa malu ini. Dasar sampah, brengsek, budak. Dia melontarkan kutukan paling keji yang dia tahu dengan gigi terkatup.
Aku akan membunuhmu dengan kedua tanganku sendiri. Dengan serius, Yun Ce hanya menatapnya seolah dia sedang melihat orang idiot yang menyedihkan. Bab 1990 Penindasan belum diperhatikan, puing-puing. Kemarahan dan rasa malu benar-benar menguasai indera si Menqi pada saat itu. Dia benar-benar tidak peduli di mana dia berada atau bagaimana keadaannya. Tanah di bawah kakinya meledak saat dia menerkam ke arah Yun Ce. Auranya yang dalam sama kacaunya dengan iblis yang melengking. Di saat yang sama, tombak batu yang panjangnya sekitar 3 meter muncul di tangannya. Dikelilingi oleh cahaya kuning dan mengaum seperti naga. Undefinisi, tombak penangkap naga. Helian Jue berseru kaget. Tak disangka si Men Borong akan memberikan tombak itu kepada si Menqi alih-alih ahli warisnya, si Men Hong. Itu menunjukkan betapa si Men Borong sangat menghargai si Menqi. Badai besar yang ditimbulkan si Menqi pada saat ini mengejutkan semua orang yang hadir. Itu jauh lebih kuat daripada yang dimiliki oleh Divine Sovereign manapun. Dia bahkan tampak seperti guru ilahi orang miskin pada saat itu. Jika sebelumnya mereka tidak yakin, mereka sekarang tahu bahwa klaim bahwa dia tak tertandingi di bawah bimbingan guru ilahi bukanlah sebuah kebohongan. Tentu saja, memang benar bahwa Yun Ce telah mengejutkannya 2 kali, tapi mungkin itu hanya karena dia meremehkan pemuda itu. Sekarang si Menqi melepaskan kekuatan sejatinya dan bahkan menggunakan tombak penangkap naga, Yun Ce mungkin akan. Segala macam emosi melintas di wajah semua orang. Semuanya, kecuali Yun Ce. Pemuda itu begitu tenang hingga tidak terpikirkan bahwa dia hanya tinggal kurang dari sedetik lagi untuk ditusuk oleh si Menqi. Menanggapi serangan mematikan si Menqi, Yun Ce mengangkat telapak tangan kirinya yang terbakar, secara harfiah, tangannya terbakar dan meraih tombaknya. Tindakannya menyebabkan si Menqi berteriak dengan kejam, "Aku akan menghancurkan lenganmu terlebih dahulu." Dentang, bentrokan yang dihasilkan cukup keras hingga merobek gendang telinga dan memekakkan telinga. Namun objek yang dihancurkan bukanlah telapak tangan Yun Ce, namun cahaya mendalam yang mengelilingi tombak penangkap naga. Api merah dengan mudah merobek cahaya kuning yang kuat seperti kertas. Raungan drakonik itu tiba-tiba berubah menjadi jeritan yang menyakitkan. Kemudian, cahaya dalam yang mengelilinginya lenyap sepenuhnya. Wajah si Menqi yang sudah bengkok langsung berubah 2 kali lebih terdistorsi dari sebelumnya. Pupil matanya yang penuh kebencian juga membesar menjadi kengerian yang murni dan murni. Telapak tangan Yun Ce akhirnya bersentuhan dengan tombak si Menqi, dan kekuatan yang tak terbayangkan mengalir melalui tombak itu dan mengguncang seluruh tubuhnya. Energi mendalam bumi adalah energi mendalam yang paling defensif di dunia, dan batu merupakan elemen pertahanan terbaik dari semuanya. Namun, telapak tangan Yun Ce telah merobek energi tombak penangkap naga dan energi pelindung si Menqi hampir tanpa perlawanan apapun. Jeritan mengerikan terdengar di udara, dan lengan kanannya meledak menjadi hujan darah dan darah kental. Telapak tangan kanannya terutama hanya tulang dengan darah di atasnya. Yun Ce dengan mudah menyedot tombak penangkap naga ke tangannya. "Hancurkan satu lengan, katamu." Dia mencibir. Itu ide bagus. Dia menurunkan senjatanya dan menusuk si Menqi tepat di dada kanannya. Itu menjepit Master Aliansi Muda ke tanah seperti ikan yang ditombak. Belum selesai, Yun Ce menjatuhkan kakinya ke kepala si Menqi dan membawanya ke bawah tanah sekali lagi. "Sejujurnya aku tidak percaya kamu adalah putra dari Aliansi Pemujaan Kilin," Yun Ce tertawa kecil. "Bagaimana seniormu mencuci otakmu? Apa yang mereka katakan padamu sehingga memberimu keberanian untuk menantang keluarga kekaisaran Helian dan putri pertamaku?" Hati sanubari Helian Lingzu langsung tertarik oleh kata-katanya. "Muda, Tuan Muda Qi." Hanya ketika Zuai Liancheng akhirnya pulih dari keterkejutannya. Dengan wajah muram, dia menyalurkan energinya yang dalam dan berlari menuju Yun Ce. Namun, Mo Changying muncul tepat pada waktunya untuk menghentikannya. Bang! Kedua guru ilahi itu bentrok dan saling mendorong. Setelah dia mendarat, Mo Changying berkata sambil menatap Zuai Liancheng dengan penuh kebencian, "Tidak kusangka bahwa Divine Master tingkat keempat akan menyerang Divine Sovereign. Apakah kamu tidak malu sama sekali, Zuai Liancheng?" Namun Zuai Liancheng tidak mempedulikannya. Dia telah memelototi Yun Ce selama ini. Yun Ce melepaskan kakinya dari kepala si Menqi dan menendang tubuhnya. Tuan Muda dan tombaknya tergelincir kembali ke Zuai Liancheng. Guru ilahi buru-buru menangkap temannya. Tangan kanan si Menqi hanya tinggal tulang, tombak penangkap naga kesayangannya tertusuk di dadanya, dan tengkoraknya pasti retak di setidaknya selusin tempat.
Dia tampak benar-benar tidak sadarkan diri, meskipun tidak mungkin untuk mengatakan apakah itu karena rasa sakit atau penghinaan. Zhuai Liancheng merasakan kulit kepalanya merinding. Dia tidak pernah membayangkan si Menqi bisa terlihat seburuk ini, apalagi menyaksikannya sampai sekarang. Dia mengangkat kepalanya dan menatap Yun Ce lagi. "Siapa kamu? Aku sudah bilang padamu, aku penjaga putri pertama, Yun Ce," jawab Yun Ce tanpa ekspresi dan tanpa emosi. "Tidak kusangka seekor binatang dari aliansi pemujaan Qilin berani mengingini putri pertama. Dia akan mati 10 kali lipat jika saya tidak takut dia akan mencemari mata yang mulia." Helian Lingsu, tatapan Zhuai Liancheng menjadi lebih gelap. Mo Changying mengepalkan tangannya erat-erat seolah-olah seseorang akhirnya mengatakan apa yang ingin dia katakan sejak lama. "Mustahil," Zhuai Liancheng berkata dengan dingin. "Hanya ada sampah tak berguna yang tersisa di Kekaisaran Helian. Tidak mungkin kamu bisa menjadi salah satu dari mereka." "Heh," Yun Ce mencibir. "Tuan muda dari Sekte Boulder Mendalam, bagaimana mungkin kamu masih tidak menyadari bahwa kamu adalah orang yang bodoh? Sebenarnya, maafkan aku, tentu saja orang idiot tidak akan menganggap dirinya idiot. Mereka tidak akan bodoh jika itu masalahnya. Anda." Zhuai Liancheng sangat marah, tapi kali ini dia segera membalas. Yun Ce melanjutkan, "Apakah aku salah? Pendiri Anda mungkin bahkan belum lahir ketika Helian mengambil alih Qilian Abyss Realm, dan banyak generasi telah berlalu sejak hari itu. Apa yang Anda lihat hanyalah puncak gunung es. Apakah menurut Anda penurunan beberapa tahun saja sudah cukup untuk mengurangi akumulasi dari generasi ke generasi? Jika Anda bukan badut dan idiot, siapa lagi?" Mata Helian Jue berbinar. Jika dia bukan kaisar Kekaisaran Helian, dia mungkin mengira Yun Ce mengatakan yang sebenarnya. Warna kulit Zhuai Liancheng berubah lagi dan lagi. Yun Ce hanyalah seorang penguasa ilahi, namun dia memandangnya, seorang guru ilahi tingkat 4, seolah dia adalah seekor semut. Bahkan ada sedikit simpati bercampur cemoohannya. Apakah dia, dan semua orang benar-benar meremehkan Kekaisaran Helian? Pada saat itulah Mo Changying menyatakan, "Anda harus pergi, Tuan Muda Zhuai. Kamu tidak ingin temanmu kehilangan lengannya, bukan?" Zhuai Liancheng melirik si Menqi dan akhirnya mengambil keputusan. Sebelum pergi, dia berkata, "Saya akan mengingat ini, Helian. Anda sebaiknya bersiap menghadapi aliansi penyembahan Qilin dan kemarahan senior Simen. Petik 2. Kami tidak akan mengantarmu pergi." Helian Jue akhirnya menemukan suaranya kembali. "Hah?" Zhuai Liancheng mengambil si Menqi dan tombak penangkap naga. Kemudian, dia meninggalkan istana kekaisaran tanpa menoleh ke belakang. Saat pertama kali datang, suaranya sangat berisik seolah-olah dia takut ada yang melewatkan kedatangannya. Sekarang, dia pergi dengan ekor di antara kedua kakinya, temannya tidak sadarkan diri, dan darah memenuhi jubahnya. Pasti banyak orang yang menyaksikan pemandangan ini. Hanya Tuhan yang tahu bagaimana rumor itu akan menyebar. Apakah kamu terluka, Yun Ce?" Helian Lingsu mengambil beberapa langkah ke depan seolah ingin menyentuh Yun Ce, namun pada akhirnya dia tidak meninggalkan sisi Helian Jue. Namun, jelas bahwa dia memandang Yun Ce dengan cara yang sangat berbeda dari sebelumnya. Kata-kata tidak dapat menggambarkan segudang emosi yang berputar-putar di balik matanya. Yun Ce tersenyum. "Saya sama sekali tidak terluka. Anda tidak perlu khawatir, Yang Mulia." "Yun Ce." Pada saat itulah Helian Jue bertanya dengan suara angkuh, "Siapa kamu?" "Aku sudah bilang padamu, saya kehilangan ingatan saya setelah saya menderita luka yang menyedihkan. Aku tidak tahu dari mana asalku," jawab Yun Ce jujur. "Jika kamu tidak tahu apa-apa, lalu apa yang membuatmu berani bertindak seperti itu?" Dia berbicara dengan keras dan angkuh meski memegangi hatinya. "Tahukah kamu siapa yang baru saja kamu pukuli hari ini? Tahukah kamu seberapa besar tragedi yang akan kamu timbulkan pada Helianku?" "Heh," Yun Ce terkekeh dan berbalik menghadap Helian Jue secara langsung. Sambil meremukkan batu yang berlumuran darah di bawah kakinya, dia mengerutkan bibirnya dan menyeringai mengejek dan berkata, "Saat 2 junior menerobos depan pintu rumahmu dan menginjak-injak martabat Helian, kamu tidak sabar untuk menyemir sepatu mereka dengan lidahmu agar mereka bisa menginjaknya. Itu lagi. Akulah yang mengambil kembali martabatmu untukmu, tapi kamu malah memerintahku seolah-olah akulah yang membuatmu kesal. Sungguh, Anda adalah kaisar paling mengesankan yang pernah saya temui dalam hidup saya." Yun Ce tidak menahan ejekannya sama sekali.
Kulit Helian Jue segera berubah menjadi merah padam. Anda, Helian Jue mengarahkan jarinya yang gemetar ke arah Yun Ce saat jantungnya berdebar kencang di dadanya sekali lagi. Itu sangat buruk sehingga dia hampir pingsan saat itu juga. Mo Changying seharusnya membela kaisarnya yang dipermalukan saat ini, tapi kali ini dia memilih untuk tetap diam. Ayah, Helian Lingzu buru-buru menekan tangan Helian Jue ke bawah. Zuai Liancheng dan Simen Qi melangkahi martabat kami. Benar juga bahwa Yun Ce adalah orang yang mengalahkan mereka dan memenangkan kembali harga diri kita. Helian Jue membalas, siapa yang peduli dengan Zuai Liancheng dan Simen Qi? Sepertinya kita membutuhkan anak nakal yang entah di mana untuk ikut campur dalam bisnis kita. Yang benar-benar menakutkan adalah faksi di belakang. Memang benar Zuai Liancheng dan Simen Qi adalah sampah, selain Yun Ce tanpa ampun kepada Helian Jue, tetapi merekalah yang dikirim oleh aliansi pemujaan Qilin untuk membahas hal-hal penting seperti Dewa Qilin. Konferensi dan penggantian dinasti Anda. Menurutmu apa maksudnya, Kaisar? Wajah Helian Jue menegang. Saat ini, Yun Ce sedang menatapnya dengan cibiran yang tidak terselubung. Awalnya, aku bertanya-tanya mengapa dua junior berani menerobos masuk ke istanamu dan bertindak seolah-olah merekalah pemilik tempat itu. Jawabannya dengan cepat terungkap. Dengan orang yang tidak berdaya, maaf, kaisar tanpa tulang seperti Anda di atas tahta, dua junior sudah cukup untuk menyampaikan apa saja. Sekarang aku mengerti mengapa putri pertama harus bekerja keras untuk melindungi masa depan kekaisaran. Kata-kata Yun Ce seperti tombak yang menembus titik lemah Helian Jue. Wajahnya berkerut, tapi kali ini bukan karena rasa sakit di hatinya. Dia melepaskan lengan Helian Lingzu dan berteriak, dan apa yang kamu ketahui tentang kesulitanku ya? Kamu hanyalah seorang junior yang bahkan tidak tahu siapa dia atau dari mana asalnya. Sepertinya kamu punya hak untuk menuduhku melakukan apapun. Reaksi Helian Jue sangat kontras dengan senyum menghina Yun Ce. Ini akan menjadi pemandangan normal jika reaksi mereka dibalik, tapi kenyataannya tidak. Secara halus, itu adalah komedi. Zuai Liancheng menyebutkan, leluhur penjaga, Yun Ce bahkan tidak melihat ke arah Helian Jue lagi. Saya berani bertaruh bahwa dia adalah dewa setengah. Tidak ada dewa sejati selain tanah suci dan 6 kerajaan dewa. Tidak mungkin seorang praktisi realem batas ilahi yang mendalam akan ada di lokasi terpencil ini juga. Oleh karena itu, alam kepunahan ilahi mungkin adalah batu cikalnya. Hanya bola mata Helian Jue yang menggeliat yang perlu dilihat Yun Ce untuk mengetahui bahwa dia benar. Tidak mudah untuk melenyapkan setengah dewa. Ikannya mungkin mati, tapi jaringnya akan terkoyak-koyak. Itulah mengapa skenario terbaik bagi aliansi pemujaan Qilin dan ketiga sekte adalah memaksa Helian menyerah atas kemauan mereka sendiri. Untuk keluarga kekaisaran, cara terbaikmu untuk menangani ini adalah dengan bertindak kuat dan menggertak sebanyak mungkin. Semakin kuat kamu berpura-pura, aliansi pemujaan Qilin dan ketiga sekte akan semakin mewaspadaimu. Bagaimanapun juga, Anda adalah sebuah dinasti dengan akumulasi lebih dari 100 era. Siapapun akan berpikir dua kali jika gertakan itu dilakukan dengan benar. Sayangnya, Yun Ce menggelengkan kepalanya karena mengejek. Kaisar Helian saat ini adalah seorang pengecut tanpa tulang dan tanpa darah yang menghabiskan sepanjang harinya gemetar ketakutan akan hari esok. Anda pasti sudah memberitahu musuh Anda segalanya tentang akumulasi Anda hingga warna pakaian dalam Anda, bukan? Begitulah cara Anda sampai pada titik di mana dua junior bisa mempermainkan Anda seperti mengambil permen dari bayi. Memalukan sekali. Dari awal hingga akhir, Simen Qi dan Zuai Liancheng tidak pernah memperlakukan Helian Jue dengan hormat. Itu menunjukkan betapa kecilnya pemikiran aliansi pemujaan Qilin dan ketiga sekte terhadap dirinya. Bahkan junior mereka tidak menghormati apa yang disebut kaisar. Seolah-olah itu belum cukup memalukan, aliansi pemujaan Qilin benar-benar memerintahkanmu untuk turun tahta dan menyerahkan kerajaanmu, dan apa yang kamu lakukan. Anda menuntut agar putri Anda dinikahkan dengan ahli warisnya, bukan putra mereka. Sepertinya kamu sedang bercanda sekarang. Hahaha, tanda seru, garis bawah wajahnya, jadi mengapa dia merasakan kepuasan bukannya kemarahan. Kamu, Helian Jue gemetar seperti daun yang tertiup angin. Dia adalah seorang kaisar, dan bahkan pada hari-harinya yang paling memalukan pun dia tidak pernah merasa puas dipermalukan. Lebih buruk lagi, setiap kata yang diucapkan anak muda itu tepat sasaran. Apakah kamu benar-benar berpikir aku tidak akan berani membunuhmu? Bunuh aku.
Yun Che memandangnya ke samping dan mengambil 2 langkah menuju Helian Jue. Maka lakukanlah. Aku, berani, kamu. Kaisar lain pasti sudah bertindak. Helian Jue, dia sebenarnya menarik lengannya sedikit. Si Menqi sangat kuat sebagai penguasa ilahi, namun Yun Che telah mengalahkannya seperti bayi. Saat ini, bahkan orang paling bodoh pun akan mengetahui bahwa Yun Che kemungkinan besar berasal dari negara yang jauh lebih tinggi daripada negara seperti Kekaisaran Helian atau Aliansi Pemujaan Qilin. Ditambah lagi dengan fakta bahwa penampilannya luar biasa, dan dia bertindak seolah-olah dia sendiri adalah seorang kaisar. Apakah dia berasal dari kerajaan Tuhan? Pikiran itu telah lama terlintas di benak Helian Jue. Sifat seseorang tercetak di tulangnya, dan sayangnya, sifat Helian adalah seorang pengecut. Tentu saja, Helian Jue tidak akan pernah berani menyentuh Yun Che, setidaknya sampai dia mengetahui latar belakangnya.